aku sering banget kepikirannya soal bagaimana komunikasi pemerintah sama rakyat itu sering banget terjadi kesalahpahaman. Wah, aku setuju banget, Rin. Seringkali kebijakan pemerintah yang tujuannya baik malah sering diprotes oleh masyarakat karena proses penyampaian yang kurang tepat dan juga kurang transparan. Betul banget, karena kadang pemerintah itu hanya melakukan komunikasi dengan satu arah. Jadi masyarakat merasa tidak didengar dan juga mulai muncul kecurigaan. Iya betul, apalagi kalau menyangkut soal isu bantuan sosial. Nah, antara pemerintah pusat dan daerah itu sering banget terjadi celah di mana informasi itu menjadi simpang siur. Nah, untuk melihat kejadian langsung di lapangan, kemarin kita sempat mewawancarai Bapak Camat Wanaraja, Bapak Fahmi Fauzi, untuk melihat langsung karena beliau mempunyai pengalaman komunikasi dengan masyarakat. Nah, menarik banget. Sekarang ayo kita simak videonya. Dalam menjalankan tugas sebagai camat, strategi komunikasi apa yang biasanya Bapak gunakan agar masyarakat memahami dan mendukung program-program pemerintah? Ya, untuk berkomunikasi dengan masyarakat, memang masyarakat ini kan dari berbagai kalangan. Tentunya berbagai kalangan ini pun perlu beberapa pendekatan. Ada yang informatif, ada yang persuasif, ada yang kolaboratif, ada yang bisa melalui perantara dan sebagainya. Dan adapun untuk komunikasi camat ini tentunya kita harus mengetahui kondisi dari psikologis masyarakat, apa yang mereka butuhkan. Setelah menginventarisir kebutuhan masyarakat, baru kita sesuaikan dengan program pemerintah yang ada. Nah, selanjutnya setelah menyesuaikan dengan program pemerintah yang ada, baru kita selaraskan sebagaimana dengan tugas fungsi camat itu, di mana sekarang itu sebagai koordinator dan fasilitator. Peran fungsi kita itu bagaimana kita merangkum kebutuhan masyarakat, menyampaikannya kepada pimpinan yang ada di atas, itu sebagai fasilitator. Terus koordinator, nah ini koordinator apabila ada beberapa program pemerintah kabupaten yang akan datang ke masyarakat, kita mengkoordinasikannya dengan desa dan sebagainya. Nah, sebagaimana fungsi pemimpin itu kan, pertama capable, aset kedua kompatibel. Nah, mungkin fungsi kompatibel di sinilah yang masuk pada kapasitas sebagai camat. Jadi bagaimana merangkum masukan dari masyarakat, menyampaikan kepada atas, dan apabila ada program pemerintah yang dari atas kepada masyarakat, kita menyampaikannya dengan secara jelas dan rinci. Karena terkadang permasalahan muncul itu karena ketidakjelasan informasi. Ya. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua, tantangan terbesar dalam berkomunikasi dengan masyarakat saat ini apa? Mungkin tantangannya di misinformasi mungkin ya. Sebagai contoh, apabila ada beberapa bantuan sosial yang datang ke masyarakat. Untuk penetapan bansos itu, pertama untuk pendataan awal itu dari BPS ya, BPS melalui para pegawainya yang nanti ditunjuk di tiap desa. Setelah pendataan tidak menjurus kepada penetapan, tapi kepada indikator apa saja. Nah, setelah itu baru diolah di pusat, ditetapkanlah nama-nama itu. Nah, terus apabila terdapat kesalahan, ya memang ada beberapa opsi untuk perubahan. Nah, terkadang karena minim informasi tadi, minim pengetahuan yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat langsung protes kepada desa. Padahal alurnya itu protes silakan, tapi tidak menyalahkan, karena ada beberapa tahapan. Contohnya apabila ada ada warga yang berhak mendapatkan tapi tidak mendapatkan bantuan, itu tahapannya tinggal melaporkan ke desa, nanti diinputkan by sistem. Nah, mungkin nanti sistemnya yang akan memproses dari usulan tadi. Nah, yang menjadi masalah adalah karena kita bicara sistem. Nah, ini juga PR kita bersama mungkin ya, khususnya di pemerintah pusat. Karena sistem itu kan berdasarkan indikator yang dimunculkan, tidak
secara hubungan langsung gitu ya, antara manusia dengan manusia. Jadi kan kita mengimpulkan sistem, nanti sistem yang menerjemahkan dan memutuskan. Nah mungkin salah satu kendalanya adalah misinformasi dan miskomunikasi, sehingga masyarakat terkait dengan program pemerintah ini terkadang ada distorsi atau hambatan sehingga mereka langsung memberikan penghakiman kepada pemerintah yang paling dekat, yang korbannya ya pasti desa atau pemerintah RT RW dan kecamatan. Padahal ada rangkaian sistem yang sudah dibangun dan satu sama lain ikut bertanggung jawab terkait dengan penetapan bansos tadi. Salah satu contoh. Nah, jadi dari video tadi, pemerintah itu harus capable dan compatible dan harus bisa menyesuaikan dengan warga sekitar. Setuju banget, apalagi soal bansos. Camat ini sering menjadi sasaran protes masyarakat, padahal sistem pusat yang kaku. Betul banget. Dan peran camat di sini tuh krusial banget buat menjembatani sistem pusat dan realita yang dialami warga. Nah, jadi ke depannya pemerintah itu harus lebih transparansi dan harus sering terjun ke lapangan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setuju, kuncinya adalah komunikasi antar dua arah agar masyarakat percaya kepada pemerintah. Dan semoga video ini menjadi penyadar untuk kita bahwa pemerintah harus menjadi komunikator yang bisa dipercaya. Sebagai kesimpulan, diskusi tadi menyadarkan kita bahwa komunikasi politik bukan sekadar penyampaian pesan. Ini adalah tentang membangun kepercayaan. Ketika pemerintah mampu menempatkan diri sebagai fasilitator yang humanis dan transparan, distorsi informasi bisa diminimalisir. Akhirnya, kebijakan publik bukan lagi menjadi beban bagi masyarakat, melainkan solusi yang dirasakan manfaatnya secara nyata.